warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketua wabarakatuh. Yayasan Antorikal Mahmudan yang saya hormati Kepala Sekolah SMK KBM Cisata, Ibu Septia Depi SPD. Yang saya hormati Bapak Agus Faturrahman selaku CGP ya Pak ya. Baiklah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan acara Zoom meeting pada hari ini. Puji syukur semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga yaitu acara inti, dan terakhir adalah penutup. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita di sini nanti Pak Agus akan membahas tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah, kita buka acara ini dengan membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya untuk memanfaatkan waktu, kita langsung ke acara kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Septia Depi. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK KBM Cisata. Yang saya hormati Bapak Agus Faturrahman selaku calon guru penggerak angkatan ke-10 ya Pak Agus. 10. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti acara diseminasi ya Pak Agus ini modul ke 1.4 ya. Puji syukur marilah kita rangkai salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan setia mengikuti ajarannya sampai yaumul qiyamah. Pada kesempatan ini tidak akan terlalu banyak yang akan saya sampaikan terkait guru penggerak ini. Mohon karena di sekolah kita baru ada satu Pak Agus ini yang sedang proses, maka ini harus dijadikan sebagai contoh gitu untuk Dewan Guru supaya nanti ke depannya bisa mengikuti guru penggerak ini. Dan apresiasi sekali untuk Pak Agus, semoga lancar sampai dengan selesai pendidikannya ini, pendidikan guru penggerak ini, dan bisa memberikan arahan gitu pada Bapak Ibu Dewan Guru yang nanti akan melakukan seleksi gitu ya, mengikuti seleksi guru penggerak nanti angkatan selanjutnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Septia Depi atas sambutannya. Selanjutnya itu kita masuk ke acara inti yang akan dipaparkan oleh Bapak Agus Faturrahman Eskom tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kepada Bapak Agus Faturrahman Eskom dipersilahkan. Terima kasih Ibu Iha yang telah memberikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah SMK KBM Cisata, terima kasih sampai sejauh ini selalu support dengan kegiatan-kegiatan saya. Dan mungkin masih banyak lagi kegiatan-kegiatan ke depan yang pastinya melibatkan Bapak Ibu semuanya. Saya pertama mengucapkan permohonan maaf atas keterlibatan Bapak Ibu dalam program ini, dan yang kedua saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam rangka mensupport seluruh kegiatan saya di program guru penggerak ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang diseminasi materi modul 1.4 budaya positif ya, yang mana
ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Intinya adalah bagaimana supaya apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini bisa dirasakan juga oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya akan pengecekan dulu apakah presentasi yang saya sampaikan, yang saya sharing ini bergerak atau tidak. Apakah bergerak Bapak Ibu? Baik ya. Masih terdengar suara saya Bapak Ibu ya? Oke, Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan langsung saja ke materi tentang diseminasi positif ini, tentang budaya positif ini. Kita masuk ke keyakinan forum ya Bapak Ibu. Seperti biasa keyakinan forum ini selalu kita sampaikan, di mana keyakinan forum ini adalah merupakan nama lain dari tata tertib ya, tata tertib forum atau tata tertib rapat atau diskusi dan sebagainya. Di sini ada 4 ya. 1, kami guru yang peduli, artinya selalu mengikuti instruksi atau himbauan yang disampaikan oleh guru-guru yang lain atau oleh ibu kepala sekolah dan juga oleh narasumber. Yang kedua, kami guru yang antusias, artinya sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. 3, kami guru yang tertib, sangat tertib untuk mengikuti kegiatan daripada diseminasi ini. Dan 4, kami guru yang menghormati perbedaan. Ketika kita nanti bersilang pendapat atau bertukar pendapat, bertanya jawab dan sebagainya, ketika ada guru yang mau bertanya, boleh mengacungkan tangan dengan emotion yang ada di bawah, atau ketika ada guru yang menyampaikan sesuatu, maka yang lain mendengarkan. Itu salah satunya masuk ke kami guru yang tertib dan kami guru yang menghormati perbedaan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Dalam diseminasi ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait, yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, dan selanjutnya yang keempat kebutuhan dasar manusia, selanjutnya keyakinan kelas dan posisi kontrol guru, serta yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang budaya positif ya. Definisi budaya positif di sini sebelumnya adalah bahwa budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas. Jadi kalau kita kaitkan dengan sekolah kita misalnya, SMK KBM Cisata, jadi ketika kita melakukan hal-hal atau budaya yang positif atau nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan, artinya keyakinan itu yang menjadi diterapkan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, sehingga nilai kebajikan ini menjadi sebuah ciri khas dari sekolah kita. Jadi pada saat ini kita baru ciri khasnya SMK KBM Cisata itu dari warna ya, ciri khasnya ungu. Nah, kita mencoba untuk menambah ciri khas itu dengan nilai-nilai kebajikan dari seluruh warga sekolah. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya positif. Ya, jadi budaya positif ini nilai-nilai kebajikan yang dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan sehingga menjadi ciri khas pada saat akhirnya nanti ya. Seperti itu. Nah, bagaimana budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah sehingga pada satu titik menjadikan budaya positif ini sebagai sebuah ciri khas dari sekolah itu sendiri. Nah, yang tadi yang saya sampaikan itu seperti ini ya. Jadi keyakinan-keyakinan universal yang diterapkan di sekolah itu kita laksanakan secara kontinu, secara berkelanjutan sehingga orang lain melihatnya sebagai ciri khas dari sekolah kita pada satu titiknya, seperti itu ya.
Selanjutnya, di sini ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini merupakan perubahan paradigma pembelajaran, pergeseran dari stimulus respon dan teori kontrol ya. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Nah, ini pada modul 2.1 ini saya sedang membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini nanti saya mungkin akan sampaikan juga. Jadi saya sekilas saja, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bagaimana kita mengakomodir seluruh minat dan bakat siswa, juga kebutuhan belajar siswa. Karena setiap siswa secara individu itu mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti pada modul 2.1 ini saya akan mempelajari tentang materi ini ya. Adapun yang dimaksud dengan stimulus respon itu adalah teori yang menjelaskan bahwa setiap tindakan atau perubahan dalam lingkungan yang dikenal sebagai stimulus akan menyebabkan suatu tindakan atau perubahan dalam individu yang dikenal sebagai respon ya. Nah, jadi stimulus respon ini seolah-olah kita menginginkan bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan itu diharapkan direspon oleh murid sesuai dengan keinginan kita ya. Sementara dari teori kontrol adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana individu merespon terhadap perasaan diri dan lingkungan. Teori berfokus pada bagaimana individu mengevaluasi situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh murid itu timbul dari dirinya sendiri, bukan dari atas suruhan atau perintah kita. Nah, itu intinya seperti itu kurang lebih ya, secara sekilas saya jelaskan seperti itu. Jadi bagaimana kita melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan bahwa kedisiplinan itu atau hal-hal yang kita inginkan itu timbul dari diri murid itu sendiri, bukan dari atas perintah kita. Mungkin itu ya secara saya sampaikan secara bahasa kita gitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon ya realitas, kebutuhan kita sama. Jadi seolah-olah antara kebutuhan guru dengan murid sama. Ketika guru menginginkan seperti itu, maka kita beranggapan bahwa murid pun sama menginginkan seperti itu. Padahal secara teori kontrol itu realitas itu kebutuhan kita berbeda ya. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini ada beberapa hal yang perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, biasanya ini atas suruhan, atas aturan yang dibuat di sekolah, terus kita menyuruh untuk mengikuti peraturan itu. Sementara aturan itu dibuat oleh kita sepihak, oleh guru, oleh kita melalui rapat, sementara murid tidak dilibatkan sebagai subjek dari peraturan itu. Sementara untuk teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, misalnya ketika membuat peraturan, kita harus melihat bagaimana dampaknya terhadap murid, bagaimana dampaknya terhadap sesama guru kita. Kalau misalnya ada tata tertib guru, misalnya di sekolah kita terapkan, nah itu juga harus ada keterlibatan antara guru, wali kelas dengan murid itu sendiri ketika kita membuat tata tertib atau peraturan. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini dia. Perbedaannya memang sangat lumayan ya. Ada perbedaan yang mendasar. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sementara di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, artinya apa? Kita berusaha untuk menimbulkan bahwa apa yang kita lakukan itu timbul dari diri kita sendiri, bukan atas dasar suruhan orang lain. Itu intinya. Saya bisa mengontrol orang lain, sementara di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu ya. Di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya begitu, kalau bujukan kita gagal, terus tidak mentaati peraturan, kita akan melakukan pemaksaan kepada murid dengan hukum dan sebagainya, dengan ancaman atau apapun itu yang sifatnya memaksa gitu ya. Sementara di teori kontrol, ini melakukan kolaborasi atau konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berdiskusi kalau di teori kontrol itu. Kira-kira kemauan siswa kita tuh apa sebetulnya gitu. Nah, di situ ya. Sementara di model berpikir itu menang kalah kalau di stimulus respon. Jadi ketika kita bisa menyuruh murid dan murid menuruti, itu kita merasa menang. Sementara murid pasti merasa kalah karena sudah mau dengan terpaksa menuruti keinginan kita. Sementara di mode teori kontrol, itu model berpikirnya menang dan menang. Ketika siswa melakukan sesuatu apa yang kita inginkan, itu siswa pun tidak merasa tertekan. Dia karena apa? Dia melakukan hal itu atas dasar keinginannya sendiri. Nah, itu sekilas perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol.
Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif Bapak Ibu sekalian. Mana kata disiplin itu sendiri adalah suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, betul kan? Jadi sebuah peraturan atau tata tertib itu untuk dipatuhi biasanya yang kita lakukan. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal. Yaitu sifat positif manusia ya, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku, bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Ini bersifat universal ya, artinya tidak membeda-bedakan antara ras, agama, suku dan lain-lain ya. Ini merupakan disiplin positif ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal itu bisa berupa antara lain keadilan, keselamatan seperti biasa ya, hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan seperti tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang dan sebagainya, berkomitmen, percaya diri. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan universal ya yang akan kita terapkan untuk melaksanakan disiplin positif ini. Ini sudah tidak perlu saya bahas lagi satu persatu. Keselamatan apa, keadilan apa itu sudah kita mungkin Bapak Ibu sekalian sudah bisa mencernanya ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Baik setiap perilaku salah atau tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid kita pasti punya motivasi tertentu yang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga, motivasi yang baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi artinya ada beberapa penyebab ya atau alasan kenapa tindakan indisipliner itu dilakukan gitu ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, konsep disiplin identitas gagal mencakup 2 tindakan, yaitu memberikan hukuman dan penghargaan. Yang dimaksud dengan hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Nah, ini yang biasa saya lakukan di tahun-tahun 2010 ya, ketika awal-awal saya menjadi guru. Ini sistem atau metode-metode ini sering saya lakukan ya. Melakukan hukuman, melakukan tindakan-tindakan yang memang yang menurut materi ini atau teori ini adalah sangat tidak dianjurkan gitu ya. Nah, ada juga bentuk penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seorang dengan suatu imbalan benda atau peristiwa yang diinginkan. Nah, contohnya ketika siswa bisa menjawab pertanyaan, kita memberikan sesuatu imbalan atau hadiah. Nah, itu dalam jangka pendek memang tidak apa-apa, sah-sah saja, bagus-bagus saja. Tetapi ketika dilakukan secara kontinu dan terus-menerus berkelanjutan, itu akan terjadi sebuah pemikiran di murid bahwa apa yang dia capai itu bukan lagi pertanyaan, tetapi dia menginginkan hadiah dari kita, sehingga itu tidak baik dampaknya untuk dilakukan secara terus-menerus ya. Seperti itu ya. Kemudian konsep disiplin identitas sukses mencakup 2 tindakan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang dimaksud dengan konsekuensi adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon. Nah, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sehingga proses restitusi ini adalah proses yang yang paling baik jika dibanding dengan proses yang dilakukan dengan metode stimulus respon ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Artinya fisik kita dan pola pikir kita ya, psikologis, secara psikologis, kejiwaan ya. Jadi murid kita itu melakukan suatu tindakan indisipliner tersebut bisa saja karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi.
sehingga mereka berusaha mencari cara agar bisa terpenuhi. Nah, ini yang harus kita cermati betul-betul ketika siswa tersebut melakukan kesalahan, apa motifnya ya. Motifnya itu rata-rata adalah bahwa kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Apa saja sih kebutuhan dasar mereka itu, Bapak Ibu? Nah, ini di sini dijelaskan. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, di antara kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi di sekolah maupun di lingkungannya gitu ya. Sehingga untuk memenuhinya kadang-kadang siswa ataupun kita sendiri bahkan itu melakukan hal-hal yang menjurus kepada kegiatan yang bersifat tindakan indisipliner ya, atau pelanggaran atau apapun itu yang memang kurang baik gitu indikasinya ya. Karena apa? Dia ingin berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu yang belum terpenuhi, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan masuk ke keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini adalah suatu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid secara tersirat dan tersurat dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, ini salah satu aturan kelas atau tata tertib kelas kalau dulu kita ubah sekarang menjadi keyakinan kelas ya. Jadi proses pembuatan keyakinan kelas ini yang memang akan menjadi aksi nyata saya nanti pada tahap-tahap berikutnya ya. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu harus dibuat secara bersamaan, bukan otonomi seorang wali kelas atau guru gitu ya membuat tata tertib di kelas itu. Jadi ini prosesnya pun ada gitu ya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas nanti mungkin bisa dijelaskan secara detail gitu ya. Di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas. Nah, nanti ini ada prosesnya ya Bapak Ibu ya. Ciri-ciri keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada bahasa ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya kalau tata tertib kan dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang datang terlambat atau datang jam 7.30 misalnya. Jam 7 datang jam 7.00 misalnya, kalau jam 7.15 misalnya masuk, seperti itu contohnya. Jadi kalau keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, ini tidak ada kalimat-kalimat dilarang, tidak boleh dan sebagainya ya. Ada bahasa-bahasa yang merupakan penekanan yang membuat psikologis siswa kita tertekan gitu ya. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Biasanya tata tertib ngaberebel gitu ya, banyak. Sementara ini keyakinan kelas itu dibuat sederhana saja, makanya dibuat abstrak supaya satu kalimat itu mewakili beberapa aturan gitu ya. 4, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, itu sudah jelas ya. Nomor 5, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Seperti biasa itu nanti ada tahapan-tahapannya, seperti kita aja diskusi seperti ini. Jadi siswa setuju, kita juga setuju sebagai guru, maka tanggung jawab dalam pelaksanaannya itu lebih kuat gitu ya. Dan yang keenam adalah keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi setiap 1 semester kita tinjau kembali misalnya, seperti itulah contohnya. Ini ciri-ciri dari keyakinan kelas. Nah, bagaimana tata cara membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Ini ada seperti biasa lah ya, ini sudah standar lah ya. Ada menyiapkan alat dan bahan, sosialisasi, memberitahu kepada siswa bahwa kita akan membuat keyakinan kelas. 3, siswa menuliskan peraturan kelas yang diinginkan dituliskan oleh siswa per siswa gitu ya. Nanti ditempel di dinding atau di papan tulis. Yang keempat, membahas kesepakatan kelas yang akan dijadikan keyakinan kelas. Setelah beberapa murid mengajukan pendapat keyakinan peraturan kelas, nanti kita bahas, kita sepakati gitu, sehingga apa yang telah kita sepakati itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Dan tahap akhir membuat poster keyakinan kelas untuk ditempel di dinding seperti biasa. Ini adalah tata cara pembuatan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas itu ini ada beberapa contoh ya. Masih terlihat Bapak Ibu? Masih terlihat ya. Contoh keyakinan kelas. Ini yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai, bersikap jujur dan bertanggung jawab, menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban kelas, membantu teman yang membutuhkan. 6, berkomunikasi dengan baik. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa bahasa atau kalimat yang bisa kita jadikan keyakinan kelas. Jadi tidak ada penekanan-penekanan secara mental, ini tidak ada bahasa yang menekan kepada siswa ya, yang mengharuskan secara
memaksa gitu, tidak ada pemaksaan dalam kalimat-kalimat ini, tetapi ini kalimatnya berupa abstrak ya. Bersikap jujur dan bertanggung jawab, ini implementasinya banyak. Bersikap jujur itu ya contohnya misalnya tidak dilarang mencontek kalau tata tertib gitu ya, misalnya itu masuk dalam bersikap jujur. Kita lanjutkan Bapak Ibu, masuk ke poin selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini bahwa ada beberapa posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru dalam hal merespon tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa ya. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer ya. Nah, dalam hal ini posisi manajer merupakan dianggap sebagai posisi kontrol yang paling baik atau ideal yang bisa diterapkan ya. Selama ini kira-kira kita ngaca pada diri sendiri gitu, menilai diri sendiri selama ini yang kita lakukan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran itu ada di posisi mana ya. Jadi pada modul ini kita diarahkan untuk bisa menjadi sebagai posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Sebagai manajer itu apa saja nanti kita lanjutkan diterangkan di slide selanjutnya. Nah, di sini ada ciri-cirinya 5 posisi kontrol guru. 1, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini sering saya lakukan di tahun-tahun 2010-an di awal-awal menjadi guru ya. Saya termasuk temperamen, emosional dan sebagainya ya. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi menghibah seolah-olah agar siswa itu merasa betul-betul bersalah banget dengan tindakannya itu gitu ya. Biasanya ini dilakukan oleh guru-guru perempuan ya, guru-guru ibu-ibu ya, biasanya ibu-ibu. Yang ketiga sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui melalui persuasi. Persuasi itu ya pendekatan secara sebagai teman aja, percakapan gitu ya. Biasanya ya guru-guru seperti ini banyak gitu ininya ya, kadang bahkan bisa menjadi idola gitu ya. Karena tidak melakukan kurang tegas gitu dalam hal-hal mengontrol siswa, itu kurang tegas, bahkan cenderung mereka berbaur dengan siswa. Nah, di sini sebagai teman ini untuk jangka pendek bagus untuk mengontrol siswa, tetapi jika dilakukan terus-menerus akan membuat siswa itu manja gitu ya, manja. Selanjutnya yang keempat sebagai pemonitor ya atau pemantau. Jadi dia itu mengawasi di sini. Mengawasi itu ya kita melihat terus, mengawasi tindakan mereka gitu ya. Seolah-olah siswa itu merasa terus diawasi oleh kita. Nah, ini posisi kontrol nomor 4. Sementara nomor 5 adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, posisi terakhir sebagai manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid atau mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu di sini lebih cenderung bahwa kita itu seolah-olah terlibat dalam apa yang telah murid kita lakukan. Jadi perbuatan salah dia itu kita tidak serta-merta menyalahkan atau mendoktrin dia, tetapi seolah-olah kita ikut terlibat dalam kesalahan itu dan bersama-sama untuk mencari solusi, sehingga murid merasa diakui gitu ya, merasa tidak mentalnya tidak down, dan dia akan berusaha untuk memperbaikinya dengan timbul dari dirinya sendiri. Nah, ini posisi manajer kenapa merupakan posisi yang paling ideal dilakukan oleh seorang guru ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kalau ada pelanggaran maka prosesnya itu adalah bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi apa itu Bapak Ibu sekalian? Jadi segitiga restitusi itu adalah proses untuk memperbaiki kondisi ketika murid melakukan kesalahan ya. Nanti di situ ada beberapa tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas gitu ya, validasi kesalahan. Terus selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah proses-proses segitiga restitusi yang dilakukan. Dan alhamdulillah kemarin di modul 1.4 itu saya sudah praktek gitu ya. Saya praktek
Sebentar, ini Bapak Ibu ada yang mau ini. Ada yang mau login katanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Pada posisi manajer, guru tidak berperan sebagai pengatur. Nah, di sini tidak berperan sebagai pengatur perilaku muridnya, melainkan guru sebagai pembimbing murid agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, disinilah konsep disiplin identitas sukses diterapkan melalui restitusi yang memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini ada tahapan-tahapannya ya Bapak Ibu yang seperti tadi saya sampaikan. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah proses segitiga restitusi. Ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Ada 3 tahapan. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kita tanyakan ke siswa atau yang bisa didiskusikan oleh siswa ketika siswa itu melakukan tindakan yang salah dan kita panggil seperti ini ya. Untuk menstabilkan identitas itu kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang yang satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi menguatkan mereka supaya mereka tidak terlalu merasa bersalah gitu ya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah, menanyakan bahwa tindakan kamu itu apakah sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak gitu ya. Di sini adakah cara yang paling efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Itu contohnya di situ ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa dan sebagainya gitu ya. Tentunya kamu punya alasan kenapa melakukan itu dan sebagainya. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang tidak menyakiti dan berusaha untuk membangkitkan semangatnya Bapak Ibu. Seperti itu proses segitiga restitusi itu. Nah Bapak Ibu, ini adalah akhir daripada materi yang saya sampaikan menggunakan diseminasi ini, diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ada hal-hal baik yang bisa Bapak Ibu dapat gitu ya, dan kita seperti biasa sharing saja gitu ya. Seperti biasa sharing saja. Selamat datang Pak Apip. Kebetulan udah selesai. Tapi nggak apa-apa, ini ada sesi tanya jawab barangkali. Baiklah, untuk materi secara keseluruhan sudah saya bahas Bapak Ibu sekalian. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan, nanti akan dipandu oleh Ibu Moderator. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Fathurrahman Eskom yang telah memaparkan materinya. Saya rasa sangat jelas ya Pak ya, sangat bermanfaat juga bagi kami sebagai guru-guru yang masih belajar gitu ya Pak ya, tentang materi diseminasi modul 1.4 budaya positif ini. Mungkin jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, sesi pertanyaan dibuka. Silakan, mungkin Bapak Ibu mau ada yang disampaikan atau menambahkan gitu ya. Bapak Supriyanto, diaktifin dulu. Silakan. Suaranya. Di-unmute dulu ya mic-nya, Pak. Belum Pak Yanto. Belum ada Pak Supriyanto.
Belum ada. Itu suaranya jangan di-mute. Diaktifin. Silakan Pak Misjan. Yang lain saja kaget. Bu Endra iya mau nyambung cara jadi kepala gitu. Pak Apip mungkin silakan. Terdengar Pak Apip? Ya, bagus. Ya. Selamat datang Pak. Maaf baru bisa membersamai. Iya. Sebelumnya minta maaf ya. Tidak dari awal untuk mengikuti presentasinya. Ya. Mau bertanya sedikit. Silakan Pak. Selama ini kalau sudah diterapkan nih misalkan budaya positif di sekolah Pak Agus, hal apa sih yang jadi tantangan Pak Agus ketika budaya positif itu sudah diterapkan tapi terulang lagi kesalahan-kesalahan yang misalkan siswa atau guru lakukan gitu kan? Hal apa tantangan apa itu yang sulit dalam menerapkan budaya positif ini buat Pak Agus di sekolah? Ya. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak Apip ya. Di disiplin positif ini memang sebetulnya sudah kita secara tidak sadar sudah kita lakukan dari semenjak saya sebagai seorang guru penggerak gitu ya. Jadi hal-hal disiplin positif ini tentunya cuma beda istilah saja gitu pada saat itu dengan bahasa-bahasa yang memang tidak sesuai dengan anjuran yang diharapkan dari materi ini ya gitu ya Pak Apip. Ya, salah satunya tentang kedisiplinan itu, tentang kedisiplinan siswa, cara berpakaian, bagaimana disiplin tepat waktu dan sebagainya. Ini memang kendalanya hal-hal seperti ini selalu terulang gitu ya. Ketika dilakukan restitusi pun gitu. Jadi apa ya? Perbaikannya hanya temporer saja, mungkin 1 hari 2 hari. Dan pada hari-hari berikutnya itu tidak kembali melakukan hal tersebut gitu ya. Itu rata-rata itu Pak Apip ya. Jadi apa yang saya lakukan ya memang salah satunya adalah bimbingan secara khusus gitu kepada siswa yang melakukan pelanggaran yang selalu diulang tersebut ya. Baik bimbingan secara khusus individu gitu ya, orang per orang maupun saya kunjungan ke orang tua gitu ya. Itu yang sering saya lakukan. Itu lebih efektif Pak, artinya lebih kena gitu ya, lebih berefek kalau sampai melibatkan orang tua gitu ya. Jadi ya bisalah, tapi memang saya tidak bisa menjamin bahwa 100% siswa kita itu akan berubah gitu ya atau melakukan hal-hal positif sehingga pada suatu titik dia akan berubah secara total gitu. Artinya apa? Ya secara pengalaman saya tetap itu selalu kembali lagi gitu Pak. Nah tentu ini kembali kepada diri kita gitu ya. Penanganannya mungkin yang masih belum maksimal dan kemampuan kita untuk mengubah tersebut boleh gitu ya. Silakan yang lainnya boleh di chat, ada kolom chat ya di situ boleh untuk bertanya. Tetapi silakan acungkan tangan dulu ya untuk bertanya. Terima kasih Pak Apip. Bagaimana dengan jawaban saya Pak Apip? Apakah masih ada Pak Apip? Ya. Iya. Baik, terima kasih bagus. Tapi ada tolak ukurnya enggak bahwa misalkan siswa sudah kelihatan nih sudah melaksanakan budaya positif. Tolak ukur yang Pak Agus lihat itu dari mana kira-kira untuk ini saya lihat tolak ukurnya itu dari pembiasaan mereka Pak. Saya lihat dari tidak keseluruhan ya Pak ya. Saya lihat dari staf OSIS aja dulu. Ketika saya terapkan ini alhamdulillah nih pada 2 bulan terakhir ini mereka ada perubahan yang signifikan terutama di staf OSIS ya Pak ya. Jadi mereka betul-betul beda gitu ya. Melakukan kegiatan timbul dari dirinya sendiri dengan melakukan kegiatan dengan disuruh oleh guru itu beda ternyata Pak.
Dan saya membuktikannya pada saat kemarin perpisahan itu Pak, di sekolah saya gitu ya. Ini luar biasa antusias staf OSIS ini tanpa dikomando gitu ya, membersihkan sampah dan sebagainya. Ini merupakan salah satu keberhasilan bahwa hal positif itu memang harus timbul dari diri kita sendiri Pak. Itu salah satu indikatornya itu Pak, kelihatan dari bagaimana cara staf OSIS ini melakukan hal-hal yang baik tanpa disuruh oleh kita sebagai guru. Nah itu Pak salah satunya, dan sudah terbukti di SMK KBM Cisata pada tahun ini ya, pada tahun ini nih. Pada tahun ini saya sangat respect. Oke, terima kasih Pak Agus ya, sangat menginspirasi. Terus bergerak. Terima kasih Pak Apip. Baik, ada pertanyaan dari siapa ini, Pak Misjan ya. Jikalau kita tidak boleh memberikan sanksi pada siswa, apa tindakan kita sebagai guru pada siswa yang melanggar peraturan sekolah? Baik, jadi sebetulnya ini sebuah sanksi itu memang secara berdasarkan teori ini, berdasarkan materi ini, memang kita tidak boleh melakukan hal-hal yang berbau hukuman secara fisik maupun verbal gitu ya Pak Misjan apa Pak Yanto nih. Nah seperti itu ya Pak ya. Nah jadi yang disarankan oleh materi ini adalah bagaimana kita menggali hal yang dilakukan oleh siswa ini berupa pelanggaran ini ada latar belakangnya Pak. Ada latar belakang, kita harus menggali dulu latar belakang dia ini apa. Nah sebagian besar ini penyebabnya itu adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar siswa tersebut ya. Nah, tidak terpenuhi kebutuhan dasar siswa tersebut. Kebutuhan dasar yang saya terangkan tadi ada 5 ya. Kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan sebagainya. Kasih sayang, merasa terima, penguasaan, dan sebagainya. Nah, itu ada salah satu. Makanya kita komunikasi perlu. Kalau penanganannya hanya dengan pelanggaran, itu tidak akan menyelesaikan. Kebutuhan dasar siswa kita itu tidak terpenuhi. Nah, itu menurut teori ini ya. Menurut teori ini. Jadi, kita intinya adalah harus bisa memenuhi kebutuhan dasar siswa. Itu yang langkah yang pertama ya. Tentunya dengan cara komunikasi, mengetahui apa kebutuhan dasar dari siswa ini sehingga dia merasa melakukan pelanggaran. Nah, setelah itu baru kita lakukan tahapan-tahapan restitusi. Seperti kita bisa berbaur dengan siswa itu sendiri seolah-olah kita ikut melakukan pelanggaran. Bagaimana kita caranya melakukan untuk memperbaiki pelanggaran itu, untuk memperbaiki kesalahan kita itu. Nah, itu salah satu hal yang dilakukan. Memang berat Pak Yanto di sini karena apa? Kita harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang tidak mereka penuhi. Pokoknya intinya itu. Siswa melakukan pelanggaran itu karena ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, ya. Nah, itu cuma pasti kita kesulitannya adalah kebutuhan dasar apa sih yang mereka inginkan gitu kan. Apakah penguasaan, apakah kebebasan, apakah bertahan hidup dan sebagainya, kasih sayang dan sebagainya. Nah, itu memang memerlukan strategi khusus ya. Yang lebih cocok adalah guru BK ya dalam hal ini gitu ya. Jadi itu artinya di sini menekankan kepada kita sebisa mungkin tidak melakukan sanksi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran itu dengan hukuman fisik atau verbal gitu ya, dengan kata-kata kasar bahwa kamu salah gitu ya. Tapi melakukan pendekatan secara emosional, pendekatan secara khusus sehingga kita mampu menggali penyebab sebenarnya itu apa dia melakukan pelanggaran. Nah, itu mungkin salah satunya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Agus atas jawabannya tadi. Saya rasa sangat jelas ya Bapak Ibu. Tadi yang ditanyakan oleh Bapak Suprianto itu mengenai tentang saksi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus, kita harus tahu 5 kebutuhan siswa dulu latar belakangnya gitu ya. Jadi kita tidak boleh mendahulukan atau langsung ke sanksi aja gitu ya. Yeah. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau boleh ada yang mau menambahkan dari jawaban Pak Agus? Mungkin cukup ya, tidak ada bertanya lagi ya. Ada Pak, boleh bertanya tidak Pak? Oh ya, silakan. Maksudnya kan buat nanti pelajaran kedepannya juga ya, persiapan. Ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait pertanyaan saya, karena banyak sekali baik di dunia pendidikan ataupun di perguruan tinggi juga, jadi saya ingin bertanya sedikit mengenai bagaimana strategi dan metode seorang guru untuk mensiasati yang namanya siswa agar dapat menarik minat belajarnya, dikarenakan sekarang kita kan menggunakan kurikulum merdeka nih, di mana pembelajaran itu guru tidak bisa menekan atau tidak bisa yang namanya mengintervensi kepada siswa, karena pembelajaran kita diserahkan kembali kan kepada siswa. Nah, bagaimana Pak itu strateginya untuk menghadapi kegiatan ataupun kemauan siswa tersebut? Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Baik, langsung saja ya, tidak ada lagi. Begini Pak Maret, kebetulan ini pertanyaan ini berkaitan dengan materi yang barusan saya pelajari di modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini nanti akan dipelajari bagaimana caranya kita mengetahui secara individu kebutuhan belajar siswa. Nah, yang kita lakukan kan sekarang rata-rata kita masuk kelas ngajar dengan apa yang ada di buku kita atau dengan apa materi yang akan kita berikan secara rata gitu ya. Mau siswanya yang pinter, mau yang bodoh, kita kasih materi secara rata. Nah, pada pembelajaran diferensiasi ini ternyata itu kurang baik ya Pak Maret ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini harus betul-betul mengena kepada setiap individu siswa Pak. Nah, setiap siswa ini kan di kelas beda-beda ya. Misalnya ada 24. Siswa ini bakatnya ini, siswa ini bakatnya ini, senangnya ini, hobinya musik, hobinya olahraga. Nah, bagaimana kita mensiasati agar keseluruhan bakat dan minat siswa orang per orang itu bisa kita akomodir. Nah, itu dalam materi ini itu Pak. Jadi kalau misalnya kita memberikan materi secara sama saja, rata saja ke dalam satu kelas, mau yang pinter, mau yang bodoh, mau yang sukanya musik, bola atau apapun itu, kita tetap kasih materi seperti itu. Nah, ini angka keberhasilannya akan sangat kecil Pak. Jadi menurut materi ini pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa per individu ya, bukan secara keseluruhan. Itu yang pertama. Tentunya hal yang harus kita pelajari secara penuh dan secara seksama, secara baik adalah bagaimana cara mengetahui kebutuhan siswa atau bakat dan minat siswa orang per orang. Dan yang kedua, bagaimana caranya menyesuaikan dengan perbedaan tersebut. Itu memang berat Pak. Itu memang tugas guru itu sangat berat. Karena apa? Jika ingin berhasil, yaitu salah satu contohnya itu kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kalau siswa butuhnya belajar misalnya, Pak pengen outdoor, nah itu salah satunya, itu salah satu kecil aja itu. Kalau misalnya outdoor bareng, ya boleh kita ikutin gitu ya. Terus bagaimana misalnya contohnya kita mengajarkan matematik, memberikan tugas, ada yang cepat mengerjakannya, ada yang tidak. Nah itu kita harus bisa mensiasatinya supaya yang lambat atau bahkan tidak tahu mengerjakan matematik ini bisa tetap semangat dan merasa sukses di dalam pembelajaran yang kita berikan. Nah, salah satunya itu akan saya pelajari di modul 2.1 Pak. Intinya itu pembelajaran berdiferensiasi artinya Pak ya. Jadi bagaimana kita mensiasati supaya minat siswa itu tetap gitu ya, walaupun mereka ngomeh HP aja gitu ya dan sebagainya. Itu fenomena zaman sekarang Pak. Nah, salah satu tekniknya itu di pembelajaran diferensiasi yang sedang saya pelajari ini ke depan. Terima kasih Pak Maret. Ya Pak. Ya. Gimana Pak Maret? Jawabannya? Oh iya Bu, alhamdulillah udah ini, paling tinggal yang namanya kita pemilihan dari cara metodenya sendiri ya, yang saya tangkap dari Pak Agus tadi. Iya. Ya cukup Bu. Cukup ya. Gimana Pak Agus, cukup? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan ini tidak terhapus lagi. Silakan Ibu ya, ditutup. Baiklah, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak
Pak Agus tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil, kita terapkan ke diri kita masing-masing agar menjadi guru yang lebih baik lagi. Mungkin hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya saya sebagai minta maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk Elinda. Elinda tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tadi ada laporan dari Ibu Iha ke Bapak bahwa Elinda tidak mengerjakan PR. Apakah betul? Iya Pak, tadi pas jam pelajaran matematika saya belum mengerjakan PR. Kenapa? Saya merasa malas Pak karena soalnya sulit-sulit. Apakah ketika Ibu Iha menerangkan materinya Elinda tidak paham? Iya Pak. Baik, Bapak tidak akan mencari siapa yang salah. Bapak hanya ingin kita mencari solusi bersama-sama. Sekarang Bapak ingatkan kembali salah satu keyakinan kelas kita itu apa? Harus mengerjakan tugas dengan baik dan menghormati guru Pak. Baik, apakah dengan tidak mengerjakan PR Elinda sudah melaksanakan keyakinan kelas? Tidak Pak. Baiklah. Kalau begitu, mari kita sama-sama menggunakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan tentunya melaksanakannya dengan baik. Lantas, apa yang akan Elinda lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Bu Iha dan tidak akan mengulanginya lagi Pak. Baiklah, kalau begitu silakan temui Ibu Iha, meminta maaf sama beliau dan kerjakan PR-nya. Kalau misalnya tidak paham, tidak mengerti, silakan tanyakan ke beliau supaya Elinda bisa mengerjakan PR dengan baik. Iya Pak, terima kasih. Siti, tadi Bapak mendapat laporan dari ketua kelas. Sebetulnya apa yang Bapak lakukan? Saya membuang sampah sembarangan Pak. Apakah membuang sampah sembarangan sebuah masalah? Sebuah masalah Pak. Baik. Bapak tidak akan mencari siapa yang salah. Bapak di sini hanya akan mencari solusi bersama-sama dengan Siti. Dan Bapak ingatkan kembali salah satu poin daripada keyakinan kelas atau sekolah yang sudah kita sepakati kira-kira apa? Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah Pak. Apakah dengan membuang sampah sembarangan Siti sudah melaksanakan keyakinan kelas? Belum Pak. Baiklah, kalau begitu mari kita sama-sama mengindahkan melaksanakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Salah satunya tentang kebersihan itu dan kira-kira apa yang akan Siti lakukan? Saya akan membersihkan halaman
Saya merasa senang karena meskipun kami melakukan kesalahan, kami tidak dihukum dan kami diberikan kesempatan untuk memperbaikinya.